Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen, Pak Bayu Mujrimin MPDI. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita lulus dengan predikat terbaik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa untuk salah satunya yaitu melaksanakan tugas UAS. Salat berserta salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, izinkan Pak Bayu, Pak dosen, saya Imron Supardi membuat video untuk memenuhi tugas UAS, yaitu judul tentang sejarah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Sebagai pendahuluan, Nabi Muhammad SAW adalah figur sentral dalam sejarah Islam yang membawa ajaran tauhid dan menjadi panutan bagi umat muslim di seluruh dunia. Periode Makkah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW mencakup berbagai peristiwa penting yang membentuk fondasi agama Islam. Makalah ini bertujuan untuk mengulas secara singkat sejarah Nabi Muhammad SAW selama periode Mekah dari kelahiran beliau hingga hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tahun 570 Masehi yang waktu itu dikenal dengan sebutan tahun gajah. Baik, periode Mekah dalam sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW dimulai ketika beliau menerima wahyu pertama kali di Gua Hira pada usia 40 tahun. Wahyu ini berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menandai dimulainya tugas kenabian beliau. Periode ini berlangsung selama 13 tahun dan fokus pada pembinaan akidah serta penyebaran ajaran Islam di tengah masyarakat Makkah yang waktu itu adalah mayoritas masyarakatnya menyembah berhala. Periode Mekah diakhiri dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun 622 Masehi, yaitu setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini menjadi sangat penting dalam sejarah Islam dan menjadi awal kalender Hijriah. Hijrah dilakukan karena meningkatnya ancaman terhadap keselamatan Nabi dan para pengikutnya waktu itu di Mekah. Latar belakang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi di kota Makkah yang dikenal sebagai tahun gajah. Beliau adalah anak dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Siti Aminah binti Wahab. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau Nabi Muhammad belum lahir, dan ibunya wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian turun lagi ke pamannya yaitu Abu Thalib. Makkah pada masa itu adalah perdagangan dan keagamaan, tetapi masyarakatnya hidup dalam kejahilian dengan praktik seperti penyembah berhala, ketidakadilan sosial,
dan ketidaksetaraan gender. Kondisi ini menjadi latar belakang penting yang membentuk misi kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Pengangkatan sebagai Nabi. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira yang terletak di dekat kota Makkah. Melalui malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1. Peristiwa ini menandai dimulainya misi kenabian beliau. Nabi Muhammad SAW kemudian mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga terdekat atau sahabat terdekatnya. Orang-orang pertama yang menerima dakwah beliau adalah istrinya, yaitu Siti Khadijah. Dari kalangan anak muda, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Lalu ada Abu Bakar As-Siddiq. Tantangan dan penolakan. Setelah 3 tahun berdakwah secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka, secara terang-terangan. Yaitu dakwah beliau menghadapi banyak tantangan, termasuk penolakan dari pemimpin Quraisy pada waktu itu karena khawatir akan kehilangan pengaruh dan kekuasaan mereka. Berbagai bentuk intimidasi dari pemimpin Quraisy dan bala tentaranya, intimidasi kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya yang waktu itu masih sedikit, penghinaan dan penyiksaan dilakukan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Karena waktu itu memang belum banyak yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Beberapa peristiwa penting dalam periode ini meliputi, salah satunya adalah pemboikotan Bani Hashim. Kaum Quraisy memberlakukan embargo sosial terhadap Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang menyebabkan penderitaan besar. Nah, salah satu juga yaitu tahun kesedihan. Pada waktu itu, saat itu Nabi kehilangan 2 orang pendukung terbesarnya, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Dengan kesedihan itu, yang dinamakan dengan tahun kesedihan, maka Allah memberi penghargaan sebagai kabar gembira. Akhirnya Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan. Perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini memberikan penghiburan dan memperkuat keyakinan Nabi Muhammad SAW menjalankan misinya untuk berdakwah. Terima kasih kepada Bapak Bayu, Bapak dosen. Kesimpulannya adalah periode Mekah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan masa yang penuh tantangan dan ujian. Namun periode ini juga menjadi fondasi penting bagi penyebaran agama Islam. Kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan Nabi Muhammad SAW menghadapi rintangan menjadi teladan bagi umat muslim dimanapun berada saat itu hingga saat ini. Hijrah ke Madinah menandai babak baru dalam sejarah Islam untuk membentuk atau berdakwah meluas
ke Madinah sebagai memperluas lagi dakwah Rasulullah Muhammad SAW untuk menambah pengikut di Madinah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.